Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kene ente kone wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ten kula saja parengin sehat rabu da tempat Kak Dintoh. Karena kadang-kadang Odi Kak Dintoh serba salah. Kalau yang salah itu salah, terkadang yang benar pun juga salah. Umpama Kak Dintoh iki, tentu ingat. Ada orang, aro ngaci. Padahal belum tentu ngaji Kak Dintoh bener. Ketipun apa mak Kak Dintoh? Yang sepona tina, combon, secet butuh pertolongan misalnya. Saya setelah saja ibadah, kasabo ibadah, ngaji ibadah, orang tua ibadah saja. Yang penting Kak Dintoh niat ikhlas karena Allah kan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimil uquq wa qati'atur rahim. Wa qati'atir rahim. Babu tahrimil uquqi wa qati'atir rahim. Bab keharaman uququl walidain. Derekah Terenspo. Wa qati'atur rahim, wa qati'atir rahim, dan memutus ar-rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala: "Wa hal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Na'udzubillah. Hal asaitum, maka apakah mungkin, in tawallaitum, jika kamu berkuasa, antufsidu fil ardi, membuat kerusakan di bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus silaturahim. Ulaika, mereka itu, alladzina la'anahumullahu, melaknat Allahum kepada mereka, fa asammahum, maka Allah membuat tuli, wa a'ma absarahum, dan membuat buta absarahum, penglihatan mereka. Kenapa mak pada ayat Kak Dintoh? Karena biasanya kalau orang itu sudah berkuasa, orang berkuasa itu paling mudah berbuat baik dan paling mudah juga membuat kerusakan. Umpun tetenen dalam sejarah mulai zaman Lombok sampai detik ini, justru yang banyak membuat kerusakan adalah para penguasa, orang yang mempunyai power, orang yang mempunyai kekuatan, apapun saja itu, di tingkat yang paling bawah sampai ke tingkat yang paling atas. Makanya di dalam hadis itu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhill. Ada 7 golongan
yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang pertama, imamun adil. Pemimpin yang itu disebut pertama. Karena pemimpin ini sangat luas cakupannya. Mana bisa nulis serang panjenengan pun apa? Paling pun ke anak, ke santreh. Tetapi kalau pemimpin senegara rosak kebi. Satu negara itu makanya imamun adil. Pemimpin yang adil. Imamun dalam pengertian pemimpin atau imamun dalam pengertian al-hakim. Karena di dalam literatur agama, imam itu bisa kodi itu bisa imam, bisa presiden, bisa raja, bisa dan seterusnya. Jadi pokoknya orang yang memiliki power, punya kekuatan, punya tentara, punya harta, punya pasukan, punya kekuasaan. Makanya dalam literatur kajian negara kan itu diakui bahwa sistem demokrasi ini adalah sistem yang paling jelek. Yang diakui itu. Jadi bukan hanya kata kita, tapi tokoh-tokoh ahli negara, tata negara itu karena apa? Apalagi sistem partai misalnya. Mulai ketua partainya, Gun. Mulai. Ada 10 partai, beli 10 miliaran. Ubah undang-undang ini. Ada gemet. Ada itu. Tak usah majar DPR, DPR kan banyak, 500 sekian. Ketua partai Gun, 10 partai. Habis. Karena partai itu yang punya perwakilan, sehingga Aban, Monta Anoro akan direkol. Rekol itu artinya rekol, dipanggil ulang. Boleh Wan, tak usah masuk gantian lain. Ada istilah PAW, pengganti antar waktu. Nah, itu. Keadaan itu bahayanya. Yang pertama, terjeleknya yang pertama seperti itu. Yang kedua, nah kan itu hubungannya sekarang membuat kerusakan di bumi. Yang kedua adalah hukum itu ditentukan oleh suara terbanyak. Karena anggota parlemen, anggota DPR itu yang dihitung suaranya, bukan soleh tidaknya. Gitu. Jadi kalau ada 500 orang itu orang jahat kebi, hukum pasti jahat. Katakanlah ada 570 orang misalnya. 300 saja jahat. Nah, itu bahayanya. Kalau syariat Islam kan Allah yang membuat, tidak bisa diubah. Ini. Jadi merosakkan negara gampang. Ketika ada istilah sekarang Indonesia gelap, benar. Itu benar. Seperti itu. Makanya sekarang ubah undang-undang itu. Orang-orang tertentu beri kekuasaan mengelola sawit misalnya. Ada satu orang yang punya 500.000 hektar. Coba. 500.000 hektar. Eka akan saya 500.000 hektar. Dan gue selalu menerima informasi dari teman-teman A1 dari pusat. Selalu. Nah, dan gue beberapa kali ke Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, nyebrang sedikit Malaysia, nyebrang sedikit dari Kalimantan, lewat Kalimantan Utara, lewat Pontianak, nyebrang sedikit sudah masuk Sabah, Kuching, Malaysia Timur. Nyebrang sedikit Lengka Sekoni, Brunei Darussalam. Dalam satu pulau tanahnya sama seperti Kalimantan.
tapi kok kesejahteraannya tidak sama? Nah, ini pertanyaan besar. Dia bolak-balik ke sana, itu saya tanya kepada imam-imam masjid, kenapa Brunei kok kayak seperti itu? Padahal kilang minyaknya itu kecil dibandingkan Indonesia. Pekerungan kilang minyak, di mana-mana kilang minyak. Di pekerungan itu ada pipa lewat bawah tanah sampai ke seluruh Indonesia, katakanlah sampai ke Jawa. Boleh pancingan Mualatin lewat jalan tol, sepanjang jalan tol ke barat ada pipa sangat besar, selolo oreng, ada aliran gas dari pekerungan disedot. Ada pekerungan TV miskin, si kaya golongannya Pantai Indah Kapuk 1, Pantai Indah Kapuk 2, pik 1, pik 2 yang kaya. Tadi ampun, dalam tanda kutip seperti satu negara sudah. Singapura dulu kan orang kita, tapi bagaimana kok menjadi negara mereka? Jadi Brunei Darussalam itu sangat makmur luar biasa. Pendidikan, kesehatan gratis semua. Nomor 2 Malaysia. Terus Kalimantan nomor 3. Jangan tanya, kenapa kok seperti ini? Jawabannya mereka yang pertama, imamun adil katanya. Terus yang kedua, hubbul Quran katanya. Di Indonesia ini Quran ya wabah. Quran ya wabah. Innalillahi. Sing ngobah itu berdiri kalangan orang yang tidak tahu ngaji. Justru si peter ngaji, para sarjana, profesor, doktor itu yang mau mengubah Al-Quran. Jadi kita ini kun bisa doa terus Allah. Di akhir malam itu kun mau berjuang, berperang, mau apa dan sebagainya. Istilahnya diamankan, bukan ditangkap tapi diamankan. Ini. Ketika kekuatan kita itu ada doa di sepertiga malam terakhir. Kun ngaji Quran. Nah, ini yang disebut oleh Allah itu, orang yang berkuasa itu mudah berbuat kerusakan. Mulai dari zaman Fir'aun sampai Fir'aun berikutnya. Wa tuqatti'u arhamakum. Nah, ini mudah tak nyapa kesepuapona si miskin. Coba perhatikan. Tak usah ke tingkat pusat, tingkat kita saja. Coba pas datang macam dia nanti penakan si Soki. Tang penakan. Ini terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi rohim gak dintoh, rohim, rohman, rohim dari satu akar kata. Rahim embuk, rahim belas kasihan sifat Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi betul-betul secara tekstual, secara lafzi, secara qat'i, secara mantuk, arham ini, rahim ini disebutkan oleh Allah menempati di tempat yang sangat strategis dan tempat yang sangat tinggi posisinya. Nah, di dalam beberapa tulisan itu, rahim itu antara lain, silaturahim itu antara lain nyapa, ngelok salam itu seringan-ringannya. Nyapa, ngelok salam, terus al-hadyu, kasih hadiah. Sebulan sekalian, beri minyak bertelur misalnya, beri beras misalnya. Jadi sebetulnya sangat sederhana, sangat sederhana. Nah, orang-orang yang membuat kerusakan, al-ifsad fil ardi wa qat'ur rahim, siksanya adalah dikutuk oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dia nanti itu tuli atau buta dalam pengertian verbal
Atau dalam pengertian majazi, tidak tahu arah sampai di surga, sampai di akhirat, tidak tahu arah, posang. Kira-kira kalau kita posang sesat di satu tempat di dunia ini saja, itu bagaimana kita membayangkan? Mungkin sesat di Hulu tidak masalah. Tapi tinggal sesat di Jakarta, tadi kenalan, mau kemana tidak tahu, tadi pesen dan sebagainya. Ini sesat di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi makin gak dintoh dalam beberapa bacaan orang itu sudah tidak mengandalkan Allah, tapi mengandalkan data, analisis, penelitian, riset dan sebagainya. Itu yang diandalkan. Datanya sekian, harus sekian. Allah sudah disingkirkan. Sudah bukan Allah andalan banyak masyarakat intelektual orang-orang kampus itu. Sudah lebih percaya kepada data. Jadi kalau ada istilah syariah itu tidak cocok di Indonesia, maka Tuhan pun tak cocok di Indonesia. Kan seperti itu kan. Ada sebutan-sebutan, Islam yes, syariah no. Kenapa caranya memisahkan antara Islam dengan syariah? Wong Islam itu syariah, syariah itu adalah Islam. Jadi makin gak dintoh kita harus betul-betul harus mempersiapkan pemimpin. Siapalah pemimpin? Pemimpin formal, pemimpin di sini, pemimpin di sana, pemimpin di semua harus mempersiapkan. Saya dapat berita dari pertemuan ada puluhan jenderal, purnawirawan tapi sudah membuat petisi, membuat usulan lah katakanlah kepada pemerintah agar supaya ABCD ini segera disingkirkan dari pemerintahan sekarang. Jadi mereka itu sudah mempersiapkan sejak dulu yang akan jadi nanti tahun 2029. Pertanyaan kita ini mempersiapkan siapa? Kan tadi kita. Mereka sudah berjalan sekarang. Kalau ada orang-orang di viral, sering beri pese, sering entar ke masyarakat miskin, sering sebagainya, itu tanda tanya besar. Kita langsung tertarik kan? Ketemu orang yang tarik beri pese, dibantu ibeli, korket ibeli, kuring gedang ibeli dan sebagainya. Hati-hati. Itu menurut yang saya terima dari para jenderal itu adalah yang dipersiapkan oleh mereka. Jadi kalau ada dulu calon gorong-gorong, sekarang calon goreng pisang. Calon goreng-goreng. Jadi memang kita ini mudah dikelabui, sangat mudah dikelabui. Jadi mengatai orang bagus, misalnya, bodoh pemerintah atau siapa misalnya ikut pengajian, nurut pengajian, hati-hati itu. Jadi kita memang harus betul-betul bagaimana cara melihat hatinya. Kekuasaan ini lemah. Lemah ini banyak pelemah. Nyaman. Makanya orang itu tak terambu dari pimpinan. Dengan cara bagaimana saja bisa terus pemimpin terus. Ya. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. A'udzu billahi Allah. Orang-orang yang merusak perjanjian mimba dimitsaqi setelah perjanjiannya waqta'una ma amarallahu dan memutus apa yang telah diperintahkan oleh Allah dengan ayyu salah untuk disambung yufsiduna fil ardi dan merusak membuat kerusakan di bumi ulaika lahumul la'nah mereka itu akan dikutuk dijauhkan dari rahmat walahum su'udar
dan bagi mereka sejelek-jeleknya rumah tempat tinggal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya melihat beberapa tafsir, misalnya ini, alladzina yanquduna ahdallah. Seperti siapa? Seperti apa? Potret orang yang merusak perjanjian dengan Allah. Yanquduna ahdallahi. Mudah-mudahan tidak termasuk kita. Sebab begini, kita ini kan berjanji. Setiap sholat berjanji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Nah, ini kita sudah berjanji dengan Allah. Berjanji dengan Allah. Mudah-mudahan bukan itu. Tapi dalam beberapa tafsir itu, ini termasuk kita setiap hari berjanji kepada Allah. Bahwatan gula kusteh, ibadatan gula lillahi. Inna salati wa nusuki wa mahya. Hidup mati pun ada lillahi. Pertanyaan kita, buat bener dah kita lillahi ini. Akalampi buat bener lillahi. Ngajar buat bener lillahi. As-sholatu buat bener lillahi. Atani buat bener lillahi. Itu. Dan boleh juga syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Gusti Allah adalah zat. Rasulullah adalah. Jadi kalau kita sudah berjanji seperti itu, bagaimana kita mempertahankan? Nah, coba kita sekalian tasawuf secara sederhana. Dalam referensi psikologi, kita ini punya 3 gerak. Mungkin sudah pernah saya sampaikan. Gerak refleks, gerak rasional, gerak agama. Kita akuli kepada ketemora jalan, teduk, makan dan sebagainya. Geraknya itu apa? Karena gerak sejen tibi, karena gerak dipikirkan, apa gerak yang isara Allah. Buat sempat berpikir, kalau kita makan, buat sempat berpikir, engkau ngakan geng karena isara Gusti Allah, malaikat ibadah. Buat sempat berpikir ke sana. Jangan kita, jadi kalau kita makan tidak berpikir apa-apa kan sama dengan hewan berarti. Bernasek kakan, berrebai kakan. Pertanyakan gerak kita itu. Gerak sejen tibi, lapar ngakan, kenyang ngambu. Dalamnya Islam ini, Allahumma barik lana fima razaqtana, ke Gusti Allah. Wa qina azabannar. Selalu terkait dengan Allah. Karena kita ini selama 24 jam tidak boleh putus dari Allah walaupun hanya 1 detik. Tidak boleh putus. Jadi kalau saya pernah mengatakan begini, misalnya, apakah baju saya ini bisa mengantar saya ke surga? Apakah sholat saya bisa mengantar ke surga? Apakah istri saya bisa mengantar ke surga? Apakah anak saya bisa mengantar ke surga? Apakah makanan saya bisa mengantar ke surga? Pertanyaannya. Yang gula pernah bercerita, teman jenengan, di ibadah, ada santri Anukoya yang punya anak kerja di bank. Gelisah kan tuh. Si santri kan tuh gelisah. Ketipu apa anak dan gula? Koma kerja di bank konvensional. Gelisah. Nah, kan itu betul-betul sudah memikirkan. Anak kan itu apakah bisa pekerjaannya itu bisa mengantarkan ke surga atau tidak? Apakah kita mengaji, apakah saya mengajar, apakah itu bisa mengantarkan ke surga? Kan pertanyaannya cuma itu. Karena rumusnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Odik mateh hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk berkomunikasi dengan Allah, hanya untuk pesapian papan Gusti Allah kita. Surah ke timur, surah ke barat. Jadi alasannya harus Allah. Kenapa kita makan? Karena saya diperintahkan oleh Allah supaya kuat ibadah. Kenapa kita berpuasa? Karena perintah Gusti Allah.
Kenapa kita tak ngecok? Dilarang Gusti Allah, itu saja. Jadi kita tidak usah melogikakan kenapa zina itu dilarang. Lalu sekarang dalam kajian ilmiah di kampus, karena zina itu mengakibatkan apa katanya? Penyakit ini dan itu. Jawabannya cuma sederhana. Kenapa Anda kok tidak mau berzina? Kenapa Anda kok tidak berzina misalnya? Karena dilarang oleh Allah, selesai. Kenapa kamu kok sholat? Karena diperintah oleh Allah, selesai. Jadi dalam kehidupan kita, tarikan dan hembusan nafas itu selalu menarik Allah, menghembuskan Allah, menarik Allah, menghembuskan dalam 24 jam tarikan nafas kita. Sehingga di dalam kehidupan beragama itu ada aturannya semua. Tedunga itu begini, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, semuanya ada aturannya. Tidak ada satupun yang tidak ada aturannya. Tidak ada satupun. Semuanya ada aturannya. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang aku tinggalkan di dalam Alkitab ini. Ini semuanya ada aturannya. Kita tidak boleh lepas dari rumus-rumus, dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat, di dalam makan, di dalam dagang, di dalam mengajar dan sebagainya. Ya. Sampai ada seorang di zamannya Ahmad bin Hambal, seorang perempuan tukang tenun, tak punya lampu. Ketika malam mau menenun kain, tidak punya lampu. Hanya ada lampu di tetangganya. Tangga lampu tangga itu masuk melalui celah-celah tabing. Itu tanya ke Ahmad bin Hambal. Kati kenapa ho komodan gula ngampong senarah demar orang. Coba. Kalau kita kan tidak nyampung listrik langsung tahu samit. Nah, itu ikhtiatnya luar biasa itu. Kita tak mikir tak mikir sampai ke sana. Kadang tak pun tegal orang elanduk kok. Itu. Ini sinar tak sengaja din orang masuk TV apa pas ya dengah. Nah ini lubang-lubang apa ya dengah misalnya. Enggak bengko saya misalnya ya dan itu bungken orang terak malam. Jadi bengko saya pakai tak nyanwa, pakai tak temarna bisa. Kun muka kerjaan begini semalam suntuk kita ada temarna bisa ngampung ngaji situ. Dalam ngampung saya ntar ngaji situ kira-kira. Jadi jawab ini. Ini dari tengah Athena ya, dari tengah Athena. Boleh seorang wanita hitam di zaman Rasulullah ada di dalam kitab ini. Ketika apa dan gula mau tedung mata sengkap. Ini, tedung peker gitu. Pun kita jaga tak peker dah. Kamu tahu tedung? Itu meker tedung itu, bukan meker jaga nah. Kita jaga tak peker kan mulai tedung Ya Allah. Jadi, penabiatan gue ngokor ke situ, waduh jauh masih jauh. Keikhlasan mempersembahkan diri keterikatan dengan Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wa qadha rabbuka, dan Allah menetapkan, Rabbuka Tuhanmu menetapkan, Allah ta'budu, agar supaya engkau tidak menyembah illa iyyahu, kecuali kepada Allah, kecuali kepada Rabbuk, wa bil walidaini ihsana, dan kepada dua orang tua ihsanan, berbuat baik. Menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Ihsanan, ihsan gak dinto, senyaman ihsan gak dinto. Selebihnya dari segala perbuatan baik, selebihnya dari segala pengabdian kita kepada orang tua, selebihnya, jadi lebihnya kebaikan, jadi ihsan itu lebihnya kebaikan dari perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Misalnya begini, kita wajib ngasih makan kepada orang tua, nah itu sudah terpenuhi. Kita wajib memberi biaya orang tua ketika orang tua sakit. Kita wajib, kita sunnah, lebihnya dari itu kita berbuat apa? Jadi kebaikan yang lebih dari segala kebaikan yang sudah pernah kita perbuat kepada orang tua. Itu ihsan. Sama seperti orang ihsan itu disebut muhsin. Muhsin itu orang yang berbuat baik lebih dari kebaikan yang sudah diperbuat. Malah di dalam tafsir saya sudah pernah menyebutkan juga di sini, saya ulangi lagi, di dalam tafsir Mutawalli Asy'arawi, Syekhul Azhar, ihsan itu adalah mengerjakan seluruh perintah Allah, termasuk sunnah-sunnahnya, meninggalkan seluruh larangan Allah, termasuk yang makruh, dan meninggalkan sebagian yang halal. Itu ujian kita meninggalkan sebagian yang halal. Apa itu? Hidup mewah, baju mewah, kendaraan mewah, rumah mewah misalnya. Ya tapi tidak dosa, cuma tidak ihsan. Itu saja. Wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibarah, apabila telah sampai indaka di sisimu al kibarah, tua, ahaduhuma, salah satu walidain, au kilahuma, atau keduanya, fala taqul lahuma uffin, maka tidaklah kamu mengatakan lahuma, kepada orang tua, wala tanharhuma, dan jangan menggertak, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia. Nah, ini saya agak muskil, saya lacak, karena ada imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma wala taqul lahumā uffin. Kenapa ngantos siting tuah kita tidak boleh mengatakan uffin? Kan sekadin itu Nabi ngolatin teksnya. Ternyata sekadin itu. Misalnya kita ngapolong reng tua, mulai reng tua ki cek kuatah. Terus ngapolong. Dibur kan pusen. Karena manusia bisa pusen. Tinggal pun pusen biasanya pas tak materi kan reng tua. Nah, itu. Kan ke perhatian Al-Qur'an. Perhatian Al-Qur'an. Pun ki anyar reng tua datang ki anyar misalnya. Oh, dia yang pun benar ya bolong, cengadang was akretek di dalam hati. Akretek. Jadi mohon bisa saja sampai akretek. Jadi imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma,
Tinggal pun reng tua ka adin tu sepo, wala takul lahu maufin. Kan sekadin tu arahnya. Secara teksnya seperti itu. Ting pun tua, tak oleh ngocak, tak oleh ada bu, oh, tidak boleh menggertak. Nah, dan gula kasantreh, tinggal pun belai mana? Belai man hibur sebelum Ramadan. Salam hi dari gula kareng sepona kakek bini. Mian motor kareng sepona. Dan gula pak, dan gula bu, kona basah. Kapan jenengan? Tinggal boleh suruh cek buat saya. Apa saya kareng tuan. Nah pertanyaannya, apa sebentar abasa itu kira-kira lebih senang kareng tua, lebih senang abasa kan lebih senang tak abasa. Ini ki biasa dalam kehidupan sehari-hari punya kita abasa. Mun kamu tua, ingki, mun kapan tibi, iya. Ada motif itu kan ya. Ada motif itu. Ini kalau saya mengatakan perlu dipikir ulang seperti ini, perlu dipikir ulang. Itu. Kalau ke wali-wali pun bulan, tapi ke kubur neng tuan tegar pesak rumputnya, pesak rebana tegar telen sekali. Mun coba itu kun setahun sekalian nyelasai istilahnya. Mun telasan pun. Atau buat tepak pasaan bersihan. Hari-harinya tak tahu congo. Ya memang tak perlu congo, dah karena doa ini di mana saja, tahu saya entaren. Itu. Tapi paling tidak kita memperbaharui ingatan kalian tua itu, ziarah kubur itu. Paling tidak. Kita merenung di situ, tanpa tangbu ke sekolah lambat, diberi makan mulai kecil dan seterusnya. Memperbaharui ingatan. Tajdidul dzikr, supaya ingatan kita lebih segar lagi terhadap orang tua itu. Nah, ada beberapa perintah. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadz dzulli. Wa qur rabbi, ada 5. Sekaligus itu. Ada larangan dan ada perintah 5 sekaligus kepada orang tua. Tidak boleh mengganggu perasaan orang tua, wala taqul ma'uf, apalagi menggertak. Ada perintah wa qul lahuma, dengan perkataan yang lembut. Wahfid, ada 2 larangan, ada 2 perintah, ada 1 doa. Ya ajarin langsung Gusti Allah itu. Ya ajarin secara tekstual, secara verbal jelas doa anak-anak kah orang sepuh. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kan mengenang kama rabbayani shaghira. Irhamhuma ya Allah, berilah rahmat ya Allah orang tua kami sebagaimana mereka itu pada saat kami kecil mereka mendidik. Jadi ada istilah Rabb di sini. Ada istilah Rabbayani. Rabb dan taklim ini beda. Ada Rabb, ada taklim. Kalau di dalam Fakultas Tarbiyah itu
Banyak definisi-definisi itu. Definisi saya mencatat ya. Kalau at-tarbiyah ini al-amaliyah tahdafu ila musa'alatil muta'allim. Jadi proses membantu seseorang untuk mencapai tujuan. Proses membantu. Kalau at-ta'lim itu naklul ma'lumat, cuma memindahkan ilmu dan memindahkan pikiran lil afrad kepada masing-masing orang. Ditransfer. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu. Kan rumusnya pendidikan ini kan 3. Yang pertama, dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, dari tidak mau menjadi mau. Yang ketiga, dari tidak bisa menjadi bisa. Yang paling sulit yang tengah ini. Dari tidak mau menjadi mau ini yang paling sulit. Ambil bayi tajak tanda kok. Ambil coba kiri tanda ambil. Nah, orang ini tidak mau selesai. Kan kalau kau nateh dari tidak mau menjadi mau ini karena kau nateh. Kalau memberitahu ini gampang. Ini apa? Kertas, selesai sudah, taklim itu. Nah, kalau tarbiyah itu, yaitu dari tidak mau menjadi mau. Dari tak abajang menjadi abajang. Dari selalu mengganggu orang supaya tidak mengganggu. Itu. Dari remah segelemah abajang. Dari remah segelemah apa tekar yang sepo. Dari remah segelemah sedekah. Ini repot sekali. Osabidi. Dari tidak bisa menjadi bisa ini gampang. Sekolah SMK sudah bisa. Suruh acara tanah, masak, jahit baju bisa. Bengkel bisa. Jadi yang paling sulit itu. Nah, kalau dalam bahasa pendidikannya ada kognitif itu dari tidak tahu menjadi tahu, ada afektif dari tidak bisa menjadi, ada tidak mau menjadi mau, ada psikomotorik dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, di Quran yatlu alaihim ayatina wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Lengkap. Ini teori pendidikan modern Al-Qur'an sudah. Padahal teori kognitif psikomotorik itu timbul tahun 1600 oleh Bloom itu. Nah, sedangkan ini Rasulullah ini sudah 1400 tahun yang lalu. Tapi saya kendain enggak dengan ahli pendidikan pola Al-Qur'an. Saya kendain Bloom betul yang barat. Baik. Wa an Abi Bakrata Nufai ibn al-Harith qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Bolehkah aku mengabarkan kepadamu bi akbaril kabair dengan sebesar-besarnya dosa. Rasulullah atabu tolok alaih. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala. Jadi kalau pertanyaan itu tidakkah atau bolehkah? Tidakkah aku boleh memberikan kabar kepadamu? Jawabnya bala. Kalau apakah aku boleh memberikan kamu? Jawabnya na'am. Jadi kalau tidakkah aku boleh memberikan kamu kabar? Kalau dijawab na'am berarti tidak boleh. Kalau di Indonesia jawab apa itu kira-kira? Tidakkah boleh aku memberi kabar kepadamu? Ya. Atau gimana jawabannya? Nah, di Arab itu ada dua, ada bala, ada na'am. Makanya alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bala. Itu menguatkan bahwa Allah itu bahwa Allah itu adalah ahkamul hakimin.
Sebetulnya jawaban-jawaban seperti itu di tiap ayat yang memberikan kabar gembira dan memberikan kabar peringatan, memberikan kabar peringatan dan memberikan kabar baik kepada kita, itu harus dijawab, direspon. Seperti misalnya ini, ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarhum, na'udzubillahi Allah. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Ya Allah, Allahumma ij'al min ahlil jannah, misalnya. Responnya seperti itu. Qala Rasulullah al-isyraku billah. Musyrik, murtad. Wa aququl walidain. Nomor 2, durhaka kepada orang tua. Nah, biasanya dosa-dosa besar itu di dalam fikih itu hukumannya itu dibunuh. Musyrik, murtad, dibunuh. Itu tandanya dosa besar itu salah satunya adalah dengan hukuman di dunia dibunuh. Kalau menurut syariat Islam. Nah, hukuk ini levelnya di bawah sedikit. Artinya saking pantas orang durhaka kepada orang tua ini pantas dibunuh karena termasuk deretan dosa besar. Pasti terapaki ini banyak orang mati, dihukum mati di Mekah itu karena durhaka kepada orang tua itu. Lapor orang tuanya kepada hakim, jadi itu habis. Ya. Jadi al-isyraku billah, uququl walidain. Murtad, membunuh orang, itu hukumannya dibunuh. Uququl walidain, terus lagi ya, wa kana Rasulullah muttaqian bersandar, fajalah sama alangku Rasulullah faqala. Lalu diteruskan, faqala Rasulullah, maka diteruskan, ala wa quluz zur, ini perkataan bohong atau wasyhaduz zur, persaksian bohong. Ini termasuk dosa besar. Kenapa kok dosa besar? Efeknya besar. Orang bohong itu efeknya besar. Biasanya kalau bohong sekali biasanya ditutup dengan bohong, ditutup dengan bohong, ditutup dengan bohong lagi. Jadi bohong berlapis. Persaksian bohong. Persaksian bohong di pengadilan misalnya. Itu saja misalnya. Ini kan banyak isu-isu yang tidak sedap. Ketika awal Ramadan atau awal Syawal. Ada orang yang sudah melihat bulan, lalu disumpah bersaksi supaya mengatakan tidak melihat bulan, karena ingin menyesuaikan dengan kalender negara. Ini kan merusak seorang saan negara. Masih orang ki apasah, lalu tak apasah, atau orang yang sudah berhenti apasah, terus ki apasah. Apakah ada seperti itu? Ada di negara Konoha. Makanya sekarang di ormas di sekitar kita ini kan banyak ormas. Ada ormas yang mengikuti kalender global tunggal. Jadi norok muni Amerika bulan 12 bulan norok ke sini. Ada yang sudah ke sana. Dulu tidak. Dulu melihat di sini. Jadi kalau di wilayah ini, wilayatul hukmi, di wilayah hukum Indonesia ini sudah ada yang melihat, ya telasaan. Kalau tidak. Misalnya. Ini sekarang mereka berijtihad dengan menggunakan kalender global tunggal. Jadi mau Mekah melihat bulan, sini organisasi itu norok. Wallahu a'lam, tapi itu tergantung persirasi norah.
Wallahu a'lam. Karena itu masalah ijtihadi. Tapi mun tak berban kancana rek enger uni Indonesia ini. Mun tak berban kancana ya. Famazala yukarriruha hatta kulna, maka tidak henti-hentinya Rasulullah yukarriruha, mengulangi ini hatta kulna, sampai kami mengatakan laitahu sakatah, semoga Rasulullah itu diam. Jadi Rasulullah mengulang-ulangi, diulang-ulang sampai sahabat yang mendengarkan itu mengatakan cukup Rasul, siasanya disampaikan cukup ampun Rasul, kalau kali cukup ampun, dan boleh paham, kira-kira seperti itu. Jadi dosa besar itu ancaman di dunia dibunuh, al-wa'id ancaman di akhirat, ancaman di akhirat. Jadi di dunia diancam, di akhirat juga diancam. Ada orang yang memperingan hadis ini. Itu kan ancaman. Ancaman itu kan belum terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Nah, wallahu a'lam. Apakah kita itu norok mazhab itu misalnya, enteng kita was kan. Ada jagoan ancaman. Bener mati enak bosen kok. Pate enah. Jauh kan kian ya. Ini kelompok-kelompok liberal seperti itu. Orang-orang yang pikirannya bebas itu seperti itu. Kun ancaman, tak kerongkuan. Bisa iya, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Bisa tidak terjadi kalau bertobat itu. Betul kalau seperti itu. Kalau tidak bertobat, jadi ancaman itu. Jadi definisinya uququl walidain itu adalah ayyaf'ala ma'a ahadi walidayhi ma yata'adza bihi min qaulin aw fi'lin. Jadi definisi uququl walidain itu adalah menyakiti orang tua dengan perkataan atau perbuatan. Nguncur ya ada yang sepona misalnya, tel sentel ya ada yang tuana misalnya. Jadi kira-kira apa kira-kira yang bisa mengganggu perasaan orang tua? Itu termasuk uququl walidain. Biasanya itu ya, dosa itu beruntut bihasabi mafasidiha, menurut ukuran dampak kerusakannya. Itu seperti tadi, imamun adil. Nah, orang tua ini walaupun hanya kerusakannya terhadap orang tua, ya, tetapi ini merusak generasi. Jadi kalau sudah tidak baik kepada orang tua, generasi itu akan terus merusak generasi. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaba'ir tusarajah al-isyraku billah, na'udzubillah, wa uququl walidain, wa qatlun nafas, wal yaminul ghamus, dan sumpah yang menenggelamkan. Sumpah al-ghamus ini yang menenggelamkan ke dalam dosa maksudnya, al-ghamus. Sumpah palsu, hoax, menyebar hoax, pencitraan, itu kan termasuk bohong.
pencitraan. Terotetiah dengan pencitraan. Itu. Jadi yang ada sanksinya di dunia al-isyraku billah itu. Wa qatlun nafas itu. Yang sanksinya bukan oleh hakim tapi oleh Allah adalah uququl walidain wal yaminul ghamus. Al yaminul ghamus juga ini ada sanksinya di dunia itu. Kalau biasanya kan orang kalau dijadikan saksi di pengadilan itu disumpah. Kalau ketemu bahwa dia bohong, kena hukuman penjara juga. Saksinya kena, yang disaksikan juga kena. Wa anhu, dan dari Abdullah ibni Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adabu Rasulullah minal kabair syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar mencaci cacian seseorang walidayhi dakah yang sepona. Kalau sahabat tanya, ya Rasulullah, wahal yashtimur rajulu walidayhi, apakah iya seseorang itu mencaci kedua orang tuanya? Rasulullah adabu, naam, iya, ada orang itu mencaci orang tuanya sendiri. Qala, naam. Yasubbu abar rajuli, orang itu mencaci ayahnya seseorang, fa yasubbu abahu, maka dia mencaci ayahnya. Nah, ini bisa anaknya itu langsung mencaci siapa? Orang tuanya sendiri, atau seseorang itu mencaci orang, misalnya kalau kayak di Madura, mohon maaf, maafan, nah itu dijawab ya, maafan, nah itu kan berarti saya mencaci ayah saya sendiri. Biasa kan orang yang tokar di sini, maafan, itu soal guna nyaci kampun bukan kapan TV itu. Ini sudah bodoh kan Lombok, sekarang berulang. Lombok sudah bodoh. Artinya walaupun tidak langsung mencaci orang tuanya, tapi mantak, motor sana awali ke sini. Jangan rengkona, atutin ke sana, tapi terloan ngecup ke sini. Itu. Fayasubbu abahu, maka rajul itu mencaci ayahnya, wa yasubbu ummahu, dan mencaci ibunya, wa yasubbu ummahu, maka juga mencaci ibunya rajul itu. Iya, abali ke aban tibi. Nah, sama dengan doa. Doa itu mendoakan dirinya sendiri. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, mendoakan dirinya sendiri. Seperti mendoakan dirinya masuk juga. Nama saja itu. Kita diberi nama Muhammad misalnya, diberi nama Ahmad, Abdullah misalnya. Itu al-fa'lu, at-tafa'ul. Pemberian nama. Sekarang orang itu milih nama yang keren. Bukan yang maknanya tafa'ul. Kalau jadi artis nama baik lalu diubah jadi tidak baik. Ada seorang artis namanya Abdullah, lalu diubah menjadi Roy Martin. Nah, itu kan keren ya. Ada artis namanya Khadijah, diubah menjadi Inul Daratista. Itu kan keren itu. Keren. Kalau santri tidak, pasti tidak. Paling tidak santri itu cari sekeren tapi maknanya bagus. Nah, itu. Makanya banyak yang mintanya ke saya. Orang keren, maknanya bagus. Ada minta nama ke saya. Baik. Saya kasih nama Altaf Jauhar. Itu mungkin kurang keren. Tapi kalau menggunakan lidah Mesir, Altaf Gauhar. Oke kan ya? Itu enggak apa-apa.
menggunakan lidah Mesir. Wa an Abi Muhammad Jubair bin Mut'im anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tabu Rasulullah la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Naudzubillah. Tak bakal masuk ke surga. Naudzubillah. Qati'ur rahim, orang yang mutus silaturahim. Tak nyapa, tak ngelok salam, tak tahu sedakaan, tak tahu entar kecompoan. Alasan yang paling baik ketika kita bertamu misalnya ya. Misalnya. Kamu ya. Tenggula nomor setong, kantor silaturahim nomor setong. Nomor 2 nyon sumbangan. Nah, itu bagus sih, masih bagus. Silaturahim pagi. Silaturahim. Jadi itu saking pentingnya silaturahim. Apa dampaknya silaturahim itu kepada persatuan? Kepada persatuan. Nah, asal tahu saja kita ya. Di Madura saja ini kan ada komunitas, kelompok atau organisasi lah. Ada AUMA ya. Ada lagi AUTADA. Ada lagi MPUII. Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Ada lagi FPI, lagi macam-macam. Ini niatnya pertama kalinya bagus, semuanya baik. Tapi kemudian organisasi ini dimasuki oleh orang tertentu. Itu terkenal orangnya. Saya masuk ke sini orang Madura ya, soge itu. Itu bisa menguasai kiai itu. Jadi misalnya, katakan di Basra misalnya ya, ada kelompok kiai ingin bermusyawarah, ingin mengadakan sesuatu yang kira-kira ini sudah disepakati secara nasional katakan. Pas pada setong orang gini, ini saya memisahkan dengan itu, dipisah dengan biaya begini. Nyeraki bos ke pemerintah, nyeraki bantuan gedung ke pemerintah. Jadi laku di mana ada tumpahan air, di situ ada comberannya pasti. Laku berdaolah di mana saja itu. Di mana saja berdaolah. Nah, olah itu mesti yang namanya olah itu merusak. Jadi di setiap ormas itu mesti ada orang setong yang menjadi olah. Apalagi ini bukan organisasi kiai, ini organisasi kiai ini, organisasi ulama ini, berdaulat. Orang itu berkepentingan di dalam itu. Candeng itu nyari orep. Iya kan? Nyari orep. Memang misalnya pertemuan di sana dibiayai, tapi ada keuntungannya diambil. Itu terkenal sudah di Madura orang itu. Jadi kalau orang-orang pergerakan tahu mesti namanya. Ya Allah, itu ya. Orang Islam itu, orang kafir tak mah orang. Itu orang Islam itu. Orang Islam haji mulai itu. Jadi kesimpulan saya, ternyata orang haji ini tidak mesti baik. Dan sudah banyak kisah-kisah di Madura itu bahwa di Madura ini banyak orang haji tapi menjadi dalang kejahatan. Dalang anduan darah, dalang kerapan sape, dalang judi, dalang budak istilahnya ya. Budak ya. Tukang nyimpen sampai anuan itu, sampai kecoan, budak. Ya boleh tonjuk itu ya, itu tonjuk kan, tonjuk itu, kasak soki kan gitu kan, kasak soki. Itu orang-orang seperti itu, orang-orang kuat, orang-orang punya duit, orang-orang punya pengaruh.
Jadi orang Islam TV seperti itu. Jadi di kalangan mereka ada seperti itu. Di kalangan intelektual kampus ada seperti itu juga. Si tukang ngoba Al-Quran, macam-macam ada. Jadi sejarah ini berulang. Jangankan antara Tengku Sareng panjenengan, katakanlah saya hubungan family jauh. Kakak Ale ini sudah diceritakan Al-Quran. Nabi Yusuf dan saudaranya, Nabi Adam maten putrana atau karban setretan. Itu. Kakak Ale maten. Kakak Ale buang Nabi Yusuf. Terus putrana kaper Kanan Nabi Nuh. Terus Macadin kaper Macadin Rasulullah. Jadi sudah ada contoh. Jadi saking bodoh sekarang itu ya sudah sejarahnya berulang. Sejarah berulang. Tugas kita yaitu anfusakum ahlikum nar. Takau para kara aki kalau kita tidak berbuat. Perkara tak norok ya sudah bukan urusan kita. Kita akan maksimal seneka ki mun bisa, seneka mun bisa. Apalagi sekarang seperti kurikulum di perguruan tinggi ini sudah rusak, sudah rusak. Cuma ada beberapa pesantren yang masih bertahan. Tidak semuanya mengikuti kurikulum yang dibuat oleh negara. Misalnya yang saya tahu seperti Gontor misalnya, Al-Amin misalnya, Sidogiri misalnya. Itu masih bertahan. Terus Persis Bangil, Persis Putri Bangil, dan Persis Putra Bangil. Itu masih bertahan. Nah, jadi ormas-ormas Islam itu saya bertanya, kemana ormas Islam itu? Ormas mainstream. Kalau saya sebut misalnya Muhammadiyah kemana? NU kemana? Ngapas nengeneng. Sebelum Rasulullah itu, kalau ada orang baik itu diam, itu adalah syaitonun akhras, setan yang bisu. Itu ucapan Rasulullah. Jadi kalau kita melihat kejahatan, pas kita diam, umat tak tahu, pura-pura tidak, itu cucu kemar Rasulullah, syaitonun akhras, menusah setan yang arep menusah. Coba kan ya. Itu kun nengenang kun ya. Apalagi ini menjadi buzzer. Menjadi corongnya kejahatan. Buat membesar hidayah, kamu akan dijadikan komisaris BUMN. So oke. Komisaris BUMN. Nengenang penbulan yang beri, nengenang. Kuntu gasah memberikan pencitraan dan mau coba moso membagus aban TV. Ya Allah. Ya, tugas kita ini kun mabenyak nyawa Gusti Allah. Itu saja. Yang terakhir, wa Nabi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah. Ai Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah ta'ala harrama 'alaikum uququl ummahat." Jadi kata-kata haram ini jangan dianggap enteng. Haram. Haram pada bengkakan babi. Haram pada bengkakan haram uququl ummahat. Jadi yatafawatu bihasbi mafasidiha. Tingkatannya itu. Terus waman an haramah. Man'an mencegah kewajiban, wahatin dan minta yang bukan haknya, wa'dal banat dan membunuh hidup-hidup anaknya, wa kasratus su'al dan ceremi, wa idha'atul mal dan menyia-nyiakan harta. Ini haram. Uququl walidain, mencegah kewajiban.
Lang-langin kewajiban. Nyecuah si A, orang bagus misalnya. Lah, cak nyecuah. Nah, itu termasuk. Wahatin dan minta yang bukan haknya. Bukan miliknya, diminta sampai melalui pengadilan. Puan sangkol misalnya. Wa karihalakum qila wa qala. Itu. Jadi Allah itu tidak senang kilqal. Caan. Jadi mungkin caan tahu leko caki. Caan caan itu kan tak jelas rawinya kan. Kerjaan. Tak temu orang enggak. Wa kasrati soal cerewet. Bani Israel kan cerewet. Ceremi. Nyampeli siapa? Kiatanya Bani Israel. Siapa sing apa? Coba koning apa? Terus itu. Itu contohnya. Kasratu masailihim, banyak persoalan. Terus wa idaatul mal, menyanyikan harta. Dan ke mantan menjual mercon, itu termasuk idaatul mal. Santre, saya sudah ngocak kata, sampean mau pengantan ki, usah jual mercon. Bagi kena jatah mau bang apa? Ngocol mercon itu kian. Baik pada rumah santri ini. Santri Luangsa Utara. Tak entar wajib kau jangan ni. Entar jojolan mercon. Repot Mas. Kan yang coba wangil. Oke. Jadi insyaallah udah panjenengan agak udah putar tak kira lagi. Tak kira insyaallah tak kira. Termasuk itu atul mal karin toh. Andi tanah, andi bengkot tak kenengin. Andi tanah tak tamenin. Maksud itu atul mal. Makanya ada hukum ihyaul mawat, menghidupkan tanah mati. Wajib. Jadi banyak kasus-kasus harian yang kita sendiri enteng. Itu. Saya kadang-kadang begitu. Kalau di perempuan itu, mian kan pengantin lagi, engki. Dari rumah tinggal pengantin sampean. Aku lampu saya nggak jenderal lela kasaki. Akhirnya, engki tak napa. Saya nggak kon aten ada Pak Hilas ki. Saya nggak dari rumah jalan Pak Hilas. Aku lampu sebegini, tapi aten tak hilas. Saya nggak Pak Hilas sih, saya pesan saya nggak Pak Hilas. Iki mun bisa, iki akan lebih manten, tapi sing simple. Yang kira-kira bisa diikhlaskan. Bisa diusahakan untuk ikhlas. Bukan hanya performan, bukan hanya penampilan. Memang penampilan penting, tapi harus ikhlas. Makanya saya tanya kepada mahasiswa itu, coba seperti apa syarat pakaian muslim itu? Tanya. Mereka jawab, yang pertama menutupi aurat, oke. Yang kedua tidak transparan, oke. Yang ketiga tidak ketat, oke. Yang keempat dibeli dengan uang halal. Yang kelima, ini banyak tidak menjawab. Dipakainya ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi kalau kita pakai baju tapi tidak ikhlas, itu bukan pakaian muslim. S2 tak tahu jawab nih kah? Jadi kita pakai baju ini ya kata ikhlas. Walaupun misalnya pakaiannya bagus seperti apa, dari rumah jarang seikhlas. Diusahakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Atas kelangkong ya maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.